Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriyah. Saya membuat video ini untuk melaksanakan syarat tugas dengan video. Jadi, dengan adanya video ini, saya akan menjawab tugas yang diberikan dosen saya dalam mata kuliah logika. Nah, kita lanjut. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh dosen saya. Pertanyaannya itu tentang materi term. Jadi pertanyaannya, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Penjelasan mengenai 3 term. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya akan memberitahukan apa yang dimaksud dengan term. Term itu adalah kata atau frasa yang mewakili sebuah objek atau ide ataupun konsep di dalam logika. Nah, term itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada general, particular, dan singular. General itu adalah term umum. Term umum itu mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kelompoknya. Ciri-cirinya dapat mewakili kelompok atau individu, banyak objek atau individu. Nah, contoh ya, saya kasih tahu kayak kalau suatu objek kayak kelompok individu, misalnya hewan adalah makhluk hidup. Nah, kata hewan itu mewakili semua jenis hewan. Kata hewan itu hewan adalah makhluk hidup, yang berarti hewan adalah term umum yang mewakili semua jenis hewan, seperti burung, seperti ikan, seperti singa ataupun harimau, ya, yang mewakili semua jenis hewan makhluk hidup. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada particular term atau term khusus. Perbedaannya, kalau di general itu mencakup semuanya, nah di particular itu hanya mencakup sebagian dari anggota suatu kelas atau kelompoknya. Biasanya tuh didahului kata seperti beberapa atau sebagian. Contohnya seperti beberapa pelajar tidak mengerjakan tugasnya. Beberapa pelajar tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kata beberapa pelajar itu adalah term khusus karena tidak mencakup semua pelajar. Ya, benar. Kalau misalnya di khusus semua pelajar mengerjakan tugasnya. Nah, semua berarti kan khusus umum. Kalau semua pelajar itu dimasukkan ke dalam term general. Tetapi kalau misalnya ada kata sebagian atau beberapa, itu masuknya ke khusus. Nah, yang ketiga itu ada term tunggal. Tunggal itu merujuk pada suatu individu atau objek tertentu saja. Namanya saja tunggal. Tunggal itu berarti satu. Singular term. Dia tidak bisa digandakan atau dipecah belah menjadi bagian-bagian dari kelas seperti di khusus. Khusus itu kan bisa sebagian, atau di umum itu semuanya. Nah, sedangkan di tunggal itu hanya satu, tidak bisa sebagian, tidak bisa semuanya, hanya satu. Nah, contohnya itu ya seperti yang saya dapatkan dari buku atau dari web. Itu misalnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, Indonesia itu kan term tunggal ya, karena menunjuk pada satu negara, ya kan? Indonesia merupakan satu negara, bukan nggak mungkin 2 negara kan, bukan negara gabungan. Karena Indonesia itu memang terdiri dari satu negara saja, hanya khusus Indonesia, ya Indonesia. Nah, seperti itu 3 jenis term. Yang pertama general, yang kedua particular, yang ketiga singular, yaitu umum, khusus, dan tunggal. Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang jelaskan dan berikan contoh sesat fikir atau logical fallacy, dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesat fikir tersebut. Nah, apa itu sesat fikir?
Sesat pikir itu kesalahan kita dalam cara kita berpikir, berargumen, berlogika, menyampaikan itu semua yang menyebabkan argumen kita itu menjadi nggak valid. Iya, sesat pikir itu tuh menyesatkan pikiran kita dalam cara berpikir, sehingga kita menyampaikan argumen kita, menyampaikan logika kita, menyampaikan yang kita maksud itu salah, menyesatkan, dan bikin jadi debat yang nggak masuk akal. Nah, gimana sih caranya biar kita nih bisa terhindar dari sesat pikir tersebut? Nah, ayo kita bahas. Nah, sebelum kita masuk gimana caranya biar kita nih nggak sesat pikir, biar kita bisa terhindar dari yang namanya sesat pikir, aku mau nyampain contoh-contoh bentuk sesat pikir. Oke? Yang pertama itu adalah menyerang pribadi. Ya, sesat pikir itu menyerang pribadi. Itu kita bukan menyerang argumen yang orang sampaikan, tetapi kita menyerang orangnya. Nah, kan contoh ya, kita menyerang pribadi bukan menyerang argumennya kan. Kayak kita nih bilang ke orang tersebut seperti, kamu nggak layak untuk menyampaikan kata-kata tersebut. Nah, kenapa kita nggak layak untuk menyampaikan argumen kita, ya kan? Seharusnya dalam berdebat yang dikomentari itu kan argumen, bukan pribadi kita sendiri. Kenapa kita nggak layak, ya kan? Nah, itu termasuk sesat pikir. Yang seharusnya diserang atau dibalas itu argumen seseorang, isi argumennya, bukan pribadinya, bukan pribadi atau bukan orang yang menyampaikan. Nah, yang kedua itu manusia jerami, memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Itu seperti playing victim, ya kan? Kayak dalam contoh memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang tuh contohnya kan kayak playing victim ya. Jadi seandainya lawan kita berdebat itu udah menyampaikan argumen yang benar. Nah, seperti memutarbalikkan argumen tuh misalnya dalam berdebat ada satu orang yang bilang kayak kita harus berhenti mengkonsumsi plastik atau menggunakan plastik. Nah, diserang nih sama yang satunya. Dia bilang, loh, jadi sekarang kita harus tidak boleh menggunakan plastik? Itu nggak realistis katanya gitu. Diputarbalikkan dong argumennya, kayak yang orang Bini bilang kayak ini nggak realistis, ngapain kita harus mengurangi sampah plastik gitu kan, atau mengurangi produk plastik. Padahal orang sebelumnya itu benar, kita kan harus menjaga bumi kita dengan cara mengurangi mengkonsumsi plastik atau menggunakan plastik. Tetapi namanya manusia jerami, mereka suka memutarbalikkan argumen seseorang sehingga lawan bisa kelihatan mudah diserang atau lemah gitu. Nah, yang ketiga itu ada false dilema atau dikotomi palsu, yaitu menganggap hanya ada dua pilihan padahal banyak lebih dari dua opsi yang bisa kita pilih. Nah, contohnya seperti kata-katanya kayak seandainya diberikan dua pilihan antara harus menggunakan plastik atau harus menggunakan keranjang. Nah, kayak kan kalau menggunakan plastik ya udah dilarang kan, karena untuk menjaga bumi kita gitu kan. Nah, sedangkan menggunakan keranjang kan ribet ya, apalagi kalau orang yang bawa motor. Masa ya gimana bawa keranjang, berat dong. Padahal ada pilihan lain yang lebih ramah lingkungan, yaitu seperti eco bag atau tas kertas. Nah, banyak nih orang-orang yang cuma menyarankan dua pilihan, padahal di sekitar kita itu lebih banyak opsi yang bisa kita pilih. Nah, di argumen yang dikotomi palsu ini, orang-orang
tuh hanya berpikir, bukan orang-orang sih, sebagian orang tuh hanya berpikir dia yang benar, jadi hanya memberikan dua pilihan yang dianggapnya tuh paling realistis lah, yang bisa ditemukan di sekitarnya. Padahal zaman sekarang kan ekobag udah banyak yang produksi gitu. Jadi dikotomi palsu itu mengabaikan pilihan lain yang mungkin lebih rasional ya dong. Ekobag lebih rasional lah, lebih ringan lagi, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kita udah masuk ke setelah menjelaskan beberapa jenis term, terus contoh-contoh sesat fikir, yaitu ada menyerang pribadi, ada manusia jerami, dan yang terakhir itu dikotomi palsu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita nih terhindar dari sesat fikir atau logical fallacy tersebut? Nah, yang pertama itu kalau menurut aku ya, berdasarkan sumber yang udah aku baca, kita tuh harus fokus pada argumen kita. Ya benar kan, kalau kita berargumen ya kita harus fokus dong sama argumen yang kita sampaikan. Kita harus tahu dong maksud dibalik dari argumen yang kita sampaikan itu kan, bukan pribadi lawan bicara. Nah, kita bukan fokus pada orang-orang yang menyampaikan argumennya, tapi kita harus fokus pada isi argumen tersebut. Nah, yang kedua itu evaluasi hubungan sebab akibat secara logis. Benar, namanya kita di materi logika ya, jadi kita harus belajar menggunakan logika kita secara logis. Jangan tidak masuk akal gitu loh buat disampaikan. Bisa kok, bisa kita untuk menyampaikan hal-hal yang logis gitu. Yang ketiga itu jangan menyederhanakan masalah kompleks menjadi dua pilihan. Benar, masalah kompleks itu masalah yang berat, tapi cuma dikasih dua pilihan. Banyak sekali pilihan. Oke, jangan sesekali pikiran kita itu maunya menyederhanakan aja, jangan. Oke. Nah, yang keempat, periksa asumsi dasar dari setiap argumen. Setiap argumen yang kita sampaikan maupun orang-orang lain sampaikan, kita harus mengerti asumsi apa maksud dari argumen yang mereka sampaikan. Nah, yang terakhir itu pelajari berbagai jenis falasi agar bisa mengenalinya saat berdiskusi. Ya benar, kita harus belajar tentang apa-apa sih yang dimaksud dengan sesat pikir. Nah, kalau kita udah paham kan tentang apa aja yang ada di dalam sesat pikir, pasti dong kita tidak akan berpikiran seperti itu lagi, ya kan? Nah, jadi sekiranya kurang jelas, saya mohon maaf karena namanya manusia masih banyak kurangnya. Sekian jawaban yang saya berikan. Sampai di sini penjelasan saya tentang logical fallacy beserta contoh-contohnya dan juga tentang term. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.